this gonna go? But now everybody knows that you can't stop for too long, got to keep going. Halo semuanya, selamat datang di Setir Kanan. Pada video kali ini gue akan mengkomparasi mobil ini dengan generasi sebelumnya, yaitu si Honda Jazz. Jadi ini adalah Honda City Hatchback RS yang menggantikan Honda Jazz di Indonesia. Dimana Honda Jazz pertama kali diperkenalkan itu di tahun 2001, itu ada GD3, lalu di 2007-2006 dia keluar varian yang kedua, yaitu si GE8. Dan yang terakhir itu di 2013, itu adalah GK5 dan facelift terakhirnya di 2017. So, apa aja nih perbedaan dan persamaannya jika dibandingkan dengan Honda Jazz GK5? Karena Honda Jazz yang paling baru di 2020 gak masuk ke Indonesia, digantikan dengan mobil ini. So, penasaran? Nonton video ini sampai selesai. Oke, kita langsung aja ulas pada bagian eksteriornya. Memang secara desain ini banyak yang pro kontra nih antara desainnya si Honda City Hatchback ini dengan yang Jazz GK5. Tapi menurut gua yang paling ganteng dan yang banyak yang setuju juga kalau Honda City Hatchback RS ini paling ganteng pada bagian belakangnya. Dimana lihat bentuknya pipih, lalu kacanya juga menyempit, serta juga ini dia tail lightnya, lampunya. Dia udah LED sama kayak Honda Jazz, tapi bedanya kalau Honda Jazz dulu dia ke atas, kalau ini horizontal ke samping gitu. Udah pakai LED untuk lampu senja dan juga lampu rem, lampu sein dan lampu mundurnya masih sama-sama halogen. Sudah lengkap juga, udah ada ini spoiler, tapi dia bedanya kalau Jazz nggak ada yang ininya nih. Ini ada aksen warna hitam, jadi kayak bumerang gitu bagian samping, serta juga dia ada shark fin sama, tapi dia udah di warna hitam. Terus juga ini ada rear defogger, rear wiper, dan high mount stop lamp di sini. Serta juga yang menjadi unggulan dari Honda City Hatchback RS ini adalah dia punya kamera yang sudah terintegrasi, sudah langsung dapat dari Hondanya langsung. Serta juga sensor parkir yang sewarna body jadi rapi banget. Berbeda dengan Honda Jazz yang dulu dia polos, nggak ada kamera mundur dan sensor parkir. Serta di sini lihat, wih ini keren banget, diffuser belakangnya. Dia gede, terbelah menjadi dua gitu, dan ada aksen-aksen berwarna hitam yang bentuknya ini kayak karbon. Wih, keren ya. Di sini ada mata kucingnya. Sensor parkirnya tadi ada 4 buah di belakang. So, keren banget bentuknya, dan juga ya ini paling ganteng kalau kata gua di belakangnya. Kalau menurut sobat setir gimana? Setuju nggak nih? So, lanjut aja kita lihat bagian sampingnya yuk. Nah, di bagian samping ini dia yang paling terlihat nih bedanya, di mana sekarang makin panjang. Jadi panjangnya ini dulu Honda Jazz di 4 meteran, sekarang jadi 4,3 meter. Dan wheelbase ya, tadinya hanya di 2,5, sekarang jadi 2,6 meter. Ini yang terpanjang di kelasnya, di kelas hatchback di Indonesia. Serta tingginya, nah tingginya ini baru berbeda nih. Kalau dulu Jazz kan lebih kotak, jadi dia lebih tinggi. Dia di 1,5, 1,6, dan ini jadi 1,5. Nah, kalau lebar ya, dulu dia di 1,6, sekarang di 1,7. Jadi secara dimensi semuanya melebar, memanjang, tapi dia memipih ataupun jadi gepeng nih, karena ya mengikuti tren di mana dia kesannya landai di belakang. Nah, hal ini yang berpengaruh nanti kepada ruang kabin di belakang, termasuk wheelbase-nya juga kan semakin panjang. Nah, nanti ini berpengaruh kepada keluasan kabin serta juga bagaimana driving experience dari mobil ini. Gitu sobat setir. Dan juga jika kita lihat nih dari samping, velgnya dia masih sama nih sama Honda Jazz, dimana dia ini sebenarnya two tone, tapi kalau kalian lihat secara sekilas mungkin kelihatannya gelap hitam semua ya, tapi sebenarnya dia ada warna abu-abu ataupun ya silvernya gelap dan juga didominasi dengan warna hitam. Jadi sama-sama dual tone. Dan juga velgnya ini dia menggunakan Bridgestone yang dilapisi dengan ban berukuran 185/55 R16. Di belakang dia masih tromol, di depan sudah cakram, dan ini semuanya handle pintu dia ada untuk akses karena dia sudah keyless. Nah, keyless smart key, dimana kita tinggal masukin tangan, nanti dia akan terbuka, lalu tinggal pencet, dia akan mengunci gitu sobat setir. Dan ya, yang membedakan juga adalah pada bagian remote-nya. Kalau Honda Jazz dulu dia belum ada sistem yang bisa menghidupkan mobil ini melalui remote. Kalau yang mobil ini dia tinggal kita lock, lalu kita hold, nanti mobil bakal hidup. Serta AC-nya juga bakal, nah AC-nya nyala. Jadi kita masuk ke mobil nanti udah adem gitu.
Tapi tenang, dia masih kelok kok. Jadi kalau orang yang nggak bawa kunci, dia nggak bisa buka pintunya. Masih aman. Lanjut di bagian spion, dia sama-sama nih bukan di pilar A dudukannya. Dia ada di bagian pintu sini. Jadi memudahkan kita untuk melihat ke bagian depan. Jadi minim blind spot, serta dia juga sudah elektrik, tapi belum auto folding kalau kekunci pintunya. Dia warnanya hitam di sini. Lanjut lagi, kita lihat fascia tampang depannya. Nah, di bagian mukanya, ini juga yang menjadi berubah drastis, di mana Honda Jazz itu kan dia mengotak. Kalau yang ini jadi lebih lancip-lancip, lebih agresif, lebih sporty lagi. Di mana dia grillnya udah mengikuti sang kakak, si Civic yang turbo. Dia bold gini besar, terus ada honeycomb dan ada tulisan RS. Ya semua sama sih. Kalau yang RS ada di grillnya sini. Nah, lampunya ini, dia untuk keduanya sama-sama udah punya alis, di mana itu adalah DRL LED yang terintegrasi ada di dalam headlampnya. Jadi manis nih kalau nyala. Lalu juga yang membedakan adalah kalau seinnya si Jazz itu masih halogen, kalau ini udah LED, termasuk juga di lampu fog lampnya. Ini udah LED proyektor tuh. Kalau di Jazz dia masih halogen. Lampunya sama, udah LED multi reflektor. Jadi dia udah mengikuti desain lampu Honda zaman sekarang. Nah di sini juga masih ada sedikit lips yang motifnya itu karbon, jadi semakin sporty mobil ini. Yang membedakan juga mungkin sedikit adalah pada bagian depan, samping, dan belakang. Kalau Honda Jazz RS itu dia punya body kit, kalau yang ini lebih polos gitu. Tapi ini lihat deh, wih, bagian cover si fog lamp ya, dia sangat sporty. Dia ada tarikan-tarikan garis gini ya, kayak cakar gitu. Bentuknya agresif banget, keren banget. Nah, mumpung udah di bagian depan, kita lihat yuk di balik kap mesinnya ada mesin apa nih. Oke, kita lihat nih mesinnya. Dimana secara sekilas memang mesinnya ini masih 11-12 nih sama Honda Jazz yang ada di Indonesia terakhir. Mesinnya jika kita lihat dia belum dicat tapi udah dapat peredam, serta ini dia menggunakan mesin baru nih. Meskipun kapasitasnya masih sama di 1500 cc, dia bukan yang 1000 turbo kayak yang di Thailand sana. Nah, mesin ini dia natural aspirated, dia menghasilkan tenaga. Oh ya, mesin ini sekarang berubah. Kalau dulunya SOHC, sekarang jadi DOHC teknologinya. Dia menghasilkan output di 119,3 horsepower dan torsinya di 145 Nm. Yang dulu di Jazz dia di 118 horsepower dan torsinya sama di 145 Nm. Tapi yang berbeda nih sobat setir, dulu kalau si torsinya itu diraih di peak point-nya di 4800, sekarang di 4300 rpm dia udah dapat peak point untuk si torsinya. So jadi mestinya mobil ini bisa lebih agresif, lebih spontan lagi untuk mendapatkan torsinya tersebut, serta juga konsumsi bahan bakarnya harusnya bisa lebih irit. Nah, transmisinya dia sudah berubah, sekarang sudah menggunakan CVT yang baru, 7 percepatan, dan manualnya dia 6 speed. Kalau yang dulu Honda Jazz dia pakai CVT, serta juga dia menggunakan 5 speed manual. Gitu sobat setir. Menarik banget. Kita lihat sekarang bagian interior. Kita lihat pada bagian belakangnya dulu nih, dimana ini yang menjadi nilai plus dari si Honda City Hatchback RS ini. Karena tadi gue sempat bilang dia wheelbase-nya sampai 2,6 meter. Nih lihat, ini legroom gua. Wah, sampai 2 jengkal. Ini posisi berkendara gue tingginya kurang lebih di 165 cm. Dan wow. Nah, mungkin yang berubah sedikit, kalau Honda Jazz dulu memang dia terkenal dengan kepraktisannya, dengan kelapangan mobilnya di interiornya. Mobil ini juga masih meneruskan hal tersebut, tapi ini yang berkurang. Headroomnya, dia hanya sekitar 5 jari. Hal ini karena ya tadi, desainnya yang menukik ataupun memipih di bagian belakang. Secara visual memang jadi ganteng, cuma ya ini, resikonya di bagian interiornya dia jadi lebih sempit. Tapi secara material dia sudah bagus. Di sini ada lapisan kulit, ada jahitan-jahitan asli warna merah, lalu juga di sini ada suede. Wah, keren banget. Ada yang bludru, ada yang suede, yang kain maksud gua, serta dia udah lengkap. Ini ada 3 headrest yang bisa adjustable. Kalau dulu Honda Jazz cuma ada 2 kiri kanan, dan juga ini seatbelt dia lengkap ada 3. Jadi tuh ada 3 di atas.
Jadi untuk safety juga udah aman, dilengkapi dengan Isofix. Jadi bisa bawa bayi. Jadi cocok nih buat pasangan muda gitu ya, bawa bayi di sini. Di sini juga materialnya bagus nih di door trim, dia udah ada kulit dan soft touch. Jadi buat naruh tangan empuk. Nyaman banget di belakang sini. Wah, bisa selonjoran kaki. Cuma ya jadi ada berubah beda dikit, dimana kalau si Jazz dia bisa ada satu step direbahin lagi, kalau yang ini udah fix. Tapi ya secara posisi ini udah nyaman, dan juga dia punya posisi duduknya agak masuk ke dalam, di kiri kanannya ini agak nonjol gitu ya, jadi kita berasa dipeluk juga nih di bagian belakang gitu sobat setir. Dan yang nggak ketinggalan juga tentunya di Honda City Hatchback RS ini udah ada 2 buah power outlet 12 volt. Jadi untuk ngecas gadget kalian nggak usah takut berebutan, di sini udah ada. Kalau di Honda Jazz dulu belum ada nih. Nah, itu dia kelebihan dari si Honda City Hatchback RS ini. Serta nggak ketinggalan, dia juga masih diturunkan, apa ya dibilang, kayak kelebihannya si Honda Jazz itu, yaitu kursi Ultra Seat. So, kita lihat bagaimana kepraktisan dari mobil ini. Nah, ini salah satu konfigurasi yang pertama, di mana dia bisa buat kita selonjoran kayak gini. Layaknya kita lagi di kursi captain seat kali ya. Jadi ada footrest-nya. Wah, ini bisa relax banget nih kalau misalkan mau perjalanan jauh atau mau istirahat gitu ya. Kursi kiri kanannya bisa sama-sama dibikin kayak gini, dicopot. Headrest-nya dimajuin paling depan terus direbahin sampai kayak gini. Oke banget. Terus juga nggak sampai sini aja. Yang kedua, dia bisa buat bawa barang banyak. Wih, tinggal diangkat terus kita lock, kita turunin nih dudukannya, dia bisa masuk nih ya. Bisa buat tuh. Aku bisa sampai sedikit berdiri lah gitu ya. Jadi buat barang-barang yang panjang kayak pohon, kayak lemari, itu bisa masuk di sini. Praktis banget kan? Nah, selain itu, kita lihat di bagasinya. Di bagian ruang bagasi memang secara keseluruhan dia dimensi luasnya itu mengurang ya daripada Honda Jazz yang bentuknya mengotak, karena dia landai di bagian belakang dia lebih pendek. Tapi soal kepraktisan dia nggak kalah sama Honda Jazz. Bahkan kalau soal panjang dia lebih panjang jauh dari Honda Jazz. Jadi mungkin ini bisa sambil bawa kasur kali ya, bisa buat tidur di sini. Ini kursinya ada konfigurasi bisa di split jadi ada 60-40. Jadi kalau misalkan kalian bawa barang yang panjang masih bisa duduk nih. Jadi inilah kelebihan dari Honda Jazz yang diwariskan ke Honda City Hatchback RS ini. Mantap. Selanjutnya kita lihat bagian depannya yuk. Oke, di bagian depan, nah ini dia nih yang berubah drastis. Dimana kalau dulu si Honda Jazz kan mengotak terus kacanya panjang banget landai gitu ya. Kalau ini lebih ke normal gitu. Kacanya normal, nggak terlalu panjang, dashboardnya nggak terlalu panjang. Dia nggak ada apa ya, kaca tambahan di pilar A-nya sini. Tapi visibilitas masih bagus karena si spionnya itu agak mundur ke belakang. Terus juga soal posisi berkendara, dia bisa naik turun kursinya secara manual, bisa maju mundur, bisa jauh banget pengaturannya, serta bisa reclining tentunya. Jadi untuk posisi duduk oke banget, terutama dia juga bisa tilt dan teleskopik. Wih, jadi ya memang Honda terkenal dengan posisi berkendara dan fun to drive-nya gitu ya. Dan ini secara keseluruhan desain dashboardnya udah berubah. Dia menjadi lebih apa ya, lebih jauh positif sih kalau menurut gua. Kalau dulu kan lebih ke yang biasa lah. Kalau sekarang lebih mewah, dimana dia di AC-nya kisinya udah ada cincin berwarna hitam glossy. Lalu juga head unitnya ini sudah terintegrasi OEM bawaan dari pabrik, serta dia sudah support Android Auto dan Apple CarPlay. Dan dia ini ada tombol-tombol yang masih fisik, jadi kita gampang nih untuk ngatur-ngatur, misalkan gede kecilin volume gitu, gampang. Kalau yang dulu kan Honda Jazz dia masih aftermarket dan juga dia floating gitu ya kesannya. Nah itu yang menjadi kontroversi, dimana banyak yang nggak suka sama desainnya, kayak maksain gitu. Ini ukuran layarnya sama 8 inci. Lalu juga AC-nya ini yang menjadi gue suka banget, dimana kalau kalian lihat detailnya, dia sebenarnya putar-putaran tapi udah digital auto climate control. Jadi ketika diputar
dia ada bunyi yang feel-nya tuh mewah, serta juga rasanya ketika diputar itu mewah. Dia ada karetnya gitu di sini ya, serta ada cincin berwarna merah di sini. Jadi mewah banget, lengkap. Ini ada pengaturan arah sembur di ke muka, ke kaki, lalu juga ada rear defogger dan front. Ada auto di sini, jadi memudahkan kita, serta ada max cool. Jadi AC-nya paling maksimal langsung nih. Gitu. Jadi berbeda sama yang Honda Jazz dulu, di mana Honda Jazz dulu kan dia flat gitu ya, rata. Apalagi kalau mati dia jadi hitam semua dan tombolnya itu nggak ada yang fisik gitu. Kalau ini jauh memudahkan kita ketika ingin mengatur, dan ini kesannya mewah banget. Lanjut lagi, kita turun ke bawah. Di sini ada power outlet 12 volt dan 2 buah USB port, dimana kalau Honda Jazz dia cuma satu power outlet doang. Jadi sekarang emang udah memikirkan untuk gadget gitu ya. Selanjutnya juga di bagian sini banyak ruang penyimpanan, 2 cup holder, serta yang membedakan adalah ini dia ada buat taruh HP. Jadi sedikit berbeda ya. Kalau zaman sekarang dia udah memikirkan gimana caranya buat naruh HP biar lebih praktis, biar nggak jatuh HP-nya gitu. Dan yang membedakan juga sekarang ada tombol ikon. Di Honda Jazz dia belum ada. Jadi untuk konsumsi bahan bakar yang lebih irit, jadi putaran mesinnya dibuat lebih rendah lagi. Dia dominasi warna hitam di sini, plafonnya warna hitam, sun visornya warna hitam, udah lengkap dengan kacanya juga kiri kanan. Lalu di sini ada soft touch. Di bagian bawah sini nih yang nanti kena kaki, dia udah ada jahitan asli dan soft touch, serta joknya masih sama nih kayak di bagian belakang. Di sini ada yang bahan kain, lalu juga ada yang bludru, serta yang ini kulit. Jadi ada 3 kombinasi bahan di sini. Joknya keren banget, kombinasi warna merah dan juga bentuknya mengotak, gagah gitu ya, kesannya sporty. Serta juga untuk speaker, ini yang menjadi kelebihan Honda City Hatchback RS, di mana dia punya 8 speaker. Jadi tweeternya ada di depan dan di belakang. Jadi penumpang belakang itu apa ya, kayak tetap dimanjakan dengan kualitas audio yang baik gitu. Selanjutnya juga di bagian setir. Nah, setirnya udah dilapisi kulit. Di sini udah ada real stitching berwarna merah, serta dia udah lengkap. Di sini ada pedal shift, audio steering switch, serta audio teleponi, serta di kanannya ini udah ada cruise control. Jadi emang Honda Jazz itu udah ada dulunya juga kayak gini. Ini tetap lengkap, jadi full gitu ya untuk urusan jempol bermain di sini. Lanjut lagi pada instrumen cluster, dia berubah. Sekarang kalau dulu dia dominasinya Honda Jazz itu warna biru, sekarang jadi warna merah, menyatu pada bagian sini, dominasi warna merah, serta dia punya MID. Kalau dulu Honda Jazz di kanan bulat, ini di tengah kotak, dan informasinya nggak kalah lengkap. Dia ada informasi jam, lalu juga ada posisi transmisi, ada offset temperatur, ada real time average konsumsi bahan bakar, ada sisa bahan bakar. Lalu juga kita bisa lihat di sini, kita tombolnya ada di sebelah sini, ada dimmer ya untuk gelap sama terangin si layar instrumen cluster ini. Bisa kita lihat dia ada odo, trip A, trip B, range. Lalu juga ada average konsumsi bahan bakarnya ada 2, ada trip A dan trip B. Gitu sobat setir. Terus juga ada tombol ini. Ada apa? Icon si ikonnya ini. Gitu. Udah start stop engine button. Serta di sini ada untuk parkir, sensor parkir, dan ada vehicle stability control, di mana Honda Jazz belum punya itu. Menarik banget nih mobilnya. Jadi semakin lengkap, dan juga untuk safety ada 6 buah airbag. Kalau dulu yang Jazz dia 6 buah airbag hanya di varian yang limited 300 unit yang black top. Makin penasaran gimana rasanya berkendara dengan mobil ini yang sudah semakin ganteng, sudah semakin lengkap. Bagaimana kalau kita langsung aja lihat impresi berkendaranya di video selanjutnya ya Sobat Setir. So, terima kasih nih sudah menonton video yang pertama. Ini adalah impresi awal dan juga komparasi dengan kakaknya Honda Jazz. Habis ini kita bakal jalan di video selanjutnya. So, jangan sampai ketinggalan. Follow dan subscribe Setir Kanan serta nyalakan lonceng. Dan juga terima kasih sudah menonton. Gue Krisnadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.